wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa TV Kemenak Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebelum berbuka kita semuanya bisa bersama-sama untuk bertatap muka melalui via YouTube. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah bagi kita semuanya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang mengajarkan pada kita semuanya agar kita melakukan puasa dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasul itu dan mengimplementasikan apa yang dipesankan Rasul agar kita melakukan puasa dengan sempurna. Ada hadis yang sangat populer, gitu ya. Saya kira para pemirsa semuanya mengetahui kan itu. Bahkan saya anggap sudah ada di otak masing-masing yang tidak akan mungkin terlupakan, sebagaimana surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas ya. Seperti yang panjenengan ketahui, hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini sangat populer ya. Jadi barang siapa yang berpuasa ya, berpuasa Ramadan imanan, pasti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan itu bagaimana? Nah, kalau untuk mengerti man shoma imanan itu bagaimana, jadi berpuasa Ramadan dengan iman itu bagaimana, maka hal yang harus patut kita mengerti terlebih dahulu adalah apa itu iman. Iman ya, iman dalam kitab Aqidatuna yang ditulis oleh Profesor Robi Al-Jauhari itu at-tasdiq bi qalbi ma'a wujudil idhani wal khudu'i wal inqiyati wal mahabbah. Jadi iman itu adalah yakin di dalam hati, yang di dalamnya itu ada wujud rasa tunduk, rasa patuh, dan rasa mahabbah. Maka ketika kita puasa Ramadan imanan, kan gitu ya, yang menjadi bahan pertanyaan sekarang adalah, ada enggak keyakinan dalam diri kita, rasa dalam diri kita bahwa perintah puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada enggak mahabbah? Kalau kita kan gitu ya, berpuasa imanan berarti ada mahabbah, ada rasa senang dalam menjalani ibadah puasa. Sekarang ada rasa senang enggak di dalam diri kita ketika kita menjalani puasa ini? Maka yang bisa menjawab adalah para pemirsa semuanya. Saya sebutkan contoh saja, kita uji ya.
kita uji apakah sudah ada mahabbah dalam diri kita uji. Pada tahun ini ada perbedaan puasa, ada yang tanggal 11 dan ada yang tanggal 12. Nah kan itu, apakah ada mahabbah dalam diri kita atau tidak? Yang menjadi bahan pertanyaan, apakah panjenengan senang puasa tanggal 12 atau senang puasa tanggal 11? Bukan soal puasa 11, puasa tanggal 12. Orang puasa tanggal 12 karena yakin bahwa yang ia yakini adalah yang benar puasa tanggal 12. Bagus. Orang yang puasa yakin karena puasanya tanggal 11 adalah bagus. Tapi yang menjadi masalah tidak bagus adalah ada sebuah rasa enak rek. Posone tanggal 12, tanggal 11 masih ada kesempatan bisa makan, bisa ngopi, bisa ngerokok dan lain sebagainya. Nah ini kan berarti wujud sebenarnya di dalam diri kita belum mensoma imanan, kan itu, belum puasa imanan. Karena apa? Karena sebagaimana definisi tadi, definisi iman adalah at-tasdiq biqalbi ma'a wujudil khudu wal inqiyad wal idhan wal mahabbah. Ono rasa seneng kan gitu ya, rasa seneng. Kalau puasa berarti ono rasa seneng poso. Nah nanti sama, seandainya hari raya itu beda, ada yang 29, ada yang 30. Kita kalau senang enak, yang 29 ada kortingan satu hari, berarti kita melakukan bukan karena senang dengan puasa, tapi justru kata kita senang dengan tidak puasa. Oleh karena itu mari kita jaga ini puasa dengan iman ini, agar kita betul-betul mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa berpuasa dengan imanan? Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh kita semuanya, termasuk saya juga akan belajar. Nah gitu, kalau nanti yang diketahui permisah sekian hal, wah itu sawangannya kok wong sing paling pintar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui semuanya. Bagi saya juga, pertama, agar muncul imanan adalah kita harus mengerti fadhailus syiyam. Jadi ngaji soal fadhailus syiyam, keutamaan poso niku pun kuwata. Akeh panjenengan bolak-balik, panjenengan lihat, panjenengan dengar, panjenengan baca tentang keutamaan puasa. Kalau orang sudah mengerti tentang keutamaan puasa, ya saya yakin akan muncul rasa semangat, ya akan muncul rasa senang terhadap puasa. Contohnya ini gampangnya ya. Ono undangan, ono amplop 2 juta, kan gitu ya. Ono undangan, gak ono amplop kira-kira semangat beli, mesti semangat nekaniku, itu bagi pada umumnya, tapi bagi orang-orang khusus enggak akan pernah memilah-milah itu. Tapi itu sebuah contoh. Nah, anggap aja contoh itu salah, gitu. Contoh salah. Pokoknya orang yang kalau mengerti tentang keutamaan puasa pasti akan muncul semangat. Yang kedua, hal yang perlu kita ketahui adalah hikmatus syiyam. Jadi mengerti hikmah puasa. Semakin kita mengerti hikmah puasa, semakin juga akan muncul rasa senang, rasa semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin kita perlu banyak mendengar hikmah puasa dari sisi kesehatan. Banyak sudah, tadi malam saja saya juga ngaji itu, biar saya semakin senang dengan puasa. Oke, ben nggak milih, aku enak ono kortingan poso tanggal 12 umpamane kan gitu, umpamane kan gitu. Beda kalau saya menjalankan puasa tanggal 12 kan karena keyakinan saya, jadi bukan karena senang oleh kortingan sedino.
banyak hikmah-hikmah yang bisa kita kaji kan gitu. Contoh, ya, orang yang ketika puasa kesabarannya akan lebih muncul. Orang ketika kesabarannya muncul, maka secara otomatis psikologinya akan menjadi normal. Ini banyak hikmah. Nah, kita gali itu hikmah-hikmah itu sehingga kita bisa menjalankan puasa secara imanan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah ilmu syariat tentang puasa. Jadi tidak mungkin kita menjalankan puasa itu dengan iman tanpa syariatnya kita penuhi. Artinya apa? Ilmu puasa yang perlu kita ketahui. Oh, yang membatalkan puasa apa? Yang menjadi semakin puasa itu sah itu apa? Itu harus kita ketahui. Karena jujur saja tidak bermaksud meremehkan, banyak sekali orang yang kadang melakukan puasa tetapi secara ilmu syariatnya tentang puasa belum menguasai. Saya contohkan saja, yang kalau puasa ini kan ibadah rohaniah yang sulit kita deteksi. Kenapa sulit kita deteksi? Karena itu hubungannya dengan Allah secara langsung. Wudhu saja, wudhu. Orang itu sudah biasa ngaji, sudah biasa, tapi karena dia tidak ngerti ilmunya wudhu, maka wudhunya berbeda. Jadi ketika membasuh muka yang pertama itu tidak secara sempurna, biasanya yang ketiga baru sempurna, padahal basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga ini adalah sunnah. Maka basuhan yang pertama sudah harus secara sempurna, tapi yang banyak kita temui adalah basuhan pertama itu sebagian, basuhan ketiga nambah sebagian, basuhan kedua nambah sebagian, basuhan ketiga nambah sebagian baru sempurna, kan itu ya. Padahal 3 kali itu adalah yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Maka yang wajib adalah yang pertama ini, ya, sehingga basuhan muka yang pertama harus sempurna. Kenapa kok terjadi kekurangan? Karena belum memahami ilmunya syariatnya sholat, terus nutul batuk. Padahal wamsahu biruhu sikum. Coba kita lihat, banyak orang itu nutul baduke, kan gitu ya, wudhu. Nah, ini contoh. Karena puasa susah kita deteksi, karena puasa adalah ibadah rohaniah yang itu sudah jelas hubungan dengan Allah secara tersendiri. Yang keempat, Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama ya, ini sing bagian nyuting iki wis nguwehi wanti-wanti. Jadi ini yang keempat adalah ada usia, agar puasa kita bisa imanan, kita harus memiliki adab puasa. Adab puasa itu yos akhlaki poso lah. Soalnya secara syariat poso itu sesat, tapi secara hakikat muspro. Kenapa? Karena tidak ada adab di dalamnya. Adab adalah larangan yang bersifat moral tetapi menghilangkan seluruh amal daripada puasa itu. Contohnya ngeten. Kalau contoh akan poso tapi motone gak dijogo, gitu. Poso sing didelok TikTok sementara TikTok itu wedok sing semok-semok umpamane, kan gitu ya. Nah, ini namanya kan adab puasanya iya sah karena wis gak mangan gak ngombe, tapi sudah mudah-mudahan diterima saja. Terima kasih. Demikian para pemirsa Kemenang TV yang dimuliakan oleh Allah. Saya juga membantu, silakan disebarkan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.